Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Arianto, NIM 25843. Saya dari kelompok 11 akan menjelaskan materi mengenai supervisi pendidikan. Yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Kata supervisi diadopsi dari bahasa Inggris supervision, yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional, belajar, dan kurikulum dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah. Supervisi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pembinaan yang telah direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai serta staf sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif sehingga memperoleh hasil yang baik. Tujuan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan mempunyai tujuan dan manfaat yang penting diantaranya. Yang pertama, membangkitkan dan mendorong semangat guru dan pegawai administrasi sekolah lainnya untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, agar guru dan pegawai administrasi lainnya berusaha melengkapi kekurangan-kekurangan mereka dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam macam-macam media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran jalannya proses belajar dan mengajar yang baik. Yang ketiga, bersama-sama berusaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode baru demi kemajuan proses belajar dan mengajar yang baik. Yang keempat, membina kerjasama yang harmonis antara guru, murid, dan pegawai sekolah, misalnya dengan mengadakan seminar, workshop, maupun training. Fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama, penelitian, yaitu fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, penilaian. Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, perbaikan. Fungsi perbaikan adalah sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Keempat, fungsi pembinaan merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara-cara baru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara demonstrasi mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi individual dan kelompok, serta kunjungan supervisi. Ruang lingkup supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi manajerial bidang kurikulum, supervisi manajerial bidang kesiswaan, supervisi manajerial bidang pendidikan dan tenaga kependidikan, supervisi manajerial bidang sarana dan prasarana, supervisi manajerial bidang keuangan, supervisi manajerial bidang humas, supervisi manajerial bidang ketatausahaan, supervisi akademik seputar pembelajaran terkait metode, strategi, sumber, dan evaluasi. Prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, prinsip dasar atau fundamental. Setiap pemikiran, sikap, dan tindakan seorang supervisor harus berdasarkan sesuatu yang pokok, seperti Pancasila dan falsafah negara. Yang kedua, prinsip praktis. Prinsip positif meliputi beberapa hal diantaranya sebagai supervisi harus konstruktif dan kreatif. Supervisi dilakukan secara profesional, supervisi dilakukan secara progresif, tekun, dan cepat. Supervisi sebaiknya mampu mengembangkan potensi, bakat, dan kesanggupan dalam mencapai kemajuan. Supervisi hendaknya memperhatikan kesejahteraan dan hubungan yang baik dan benar. Kedua, prinsip negatif. Prinsip negatif tersebut diantaranya: 1.
tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain yang disupervisi. Kedua, supervisi tidak boleh dilakukan berdasarkan hubungan pribadi, keluarga, pertemanan, dan sebagainya. Ketiga, supervisi tidak boleh mengeksploitasi bawahan. Keempat, supervisi tidak boleh egois, tidak jujur, dan menutup diri terhadap kritik dan saran dari bawahannya. Peranan supervisi pendidikan. Pertama, koordinator. Sebagai koordinator, kita dapat mengkoordinasi program belajar mengajar dan tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara para guru. Kedua, konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat memberi bantuan yaitu bersama mengkonsultasi masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Ketiga, pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin jumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru secara bersama-sama. Yang terakhir, evaluator. Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan dan salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.